menyuarakan dakwah. Atau nenek, saya memberanikan diri menyampaikan ini bukan sekedar enak di masjid, tidak. Saya mau pesan ke atok nenek yang punya anak cucu ASN, polisi, TNI, sampaikan ini. Ibu izinkan kau jadi aparatur negara, ayah izinkan, tapi ini kupesankan kepadamu nak, bela Islam. Oh, itu dia. Kami hari ini bukan perlu aplikasi, perlu makan. Cabai 10.000 mantap, bawang 10.000, minyak makan 10.000, nggak perlu pakai aplikasi. Pupuk itu murah kan, harga sawit naik kan, makan kami, anak-anak kami sekolah, selesai. Aplikasi apa? Rupanya setelah aplikasi, begitu kita download, berapa masuk itu ke yang punya aplikasi? Dikali se-Indonesia, dikali misalkan 150 juta atau 100 jutanya, rupanya triliun. Itu dari aplikasi. Makanya pernah saya tantang, ada ulama yang mengharamkan politik, saya bilang munafik. Ayo kita debat. Buktinya sekarang dia apa? Begini-begini, harga cabai 120 Pak Ustadz. Dulu dibilang dia haram, politik itu haram. Sekarang harga minyak 45.000, gini-gini dia. Sementara mereka yang berwajah 2, 3 itu tidak ada malunya tuh. Dulu akrab sama Habib, rupanya setelah dia dekat, sekarang prank, inilah bajuku yang sesungguhnya. Kenapa? Mereka itu pasang wajah. Begitu dah mau pemilu, memake up dia. Habis selesai udah duduk dia, dibersihkannya make up ya. Inilah aku yang sebenarnya, kata. Sulit memang. Tapi di situ nanti ada hikmah. Artinya umat Islam nanti banyak perbendaharaan ilmu dalam memilih pemimpin. Oh, dulu tahun begini, model begini mereka merayu umat Islam. Akhirnya habis. Oh, tahun begini ini pula caranya. Habis. Besok bingung caranya apa lagi? 3 periode aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Masya Allah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, segala puji milik Allah dan bagi Allah. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan semoga kita mendapatkan curahan rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah, utama sekali dalam majlis ilmu. Kemudian hadirkan bahwa ini adalah bahagian dari menjalin silaturahim, menguatkan ukhuwah, saffan wahidan, ya, satu saf, agar kita umat Islam tidak terpecah belah. Kemudian mari kita hadirkan semangat untuk memakmurkan rumah Allah, karena kalau bukan kita siapa lagi?
walaupun isinya adalah orang tua. Anggap saja ini adalah kisah Abu Ayyub Al-Ansari, ya, karena kalau tak orang tua yang turun duluan, maka anak-anak muda itu tak menengok. Masa yang tua aja turun, anak mudanya tak turun, kan begitu. Mudah-mudahan kelak masjid ini akan dipenuhi oleh anak cucu kita insyaallah. Salawat dan salam senantiasa lisan kita mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tercurahkan. Dialah baginda Rasulullah, dialah utusan Allah, dialah yang membawa risalah ini, sehingga kita dalam keadaan yang penuh dengan kebaikan, rahmat dan kasih sayang. Itu berkat siang malam hingga jerih payah bertungkus lumusnya utusan Allah ini mendakwahkan agama ini. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tema kita di bulan yang lalu tentang as-siyasah, yaitu tarbiyah siyasah bainad da'wah was siyasah. Itu di bulan lalu. Insyaallah di pekan ini tema kita musyarakah siyasah. Apa itu musyarakah dan kenapa tema ini kita angkat ke permukaan? Karena ini bahagian dari pemahaman dan memahamkan masyarakat agar kita memiliki konsep yang baik dalam kepemimpinan. Karena pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang siapa itu pemimpin dan apa syarat-syarat yang layak menjadi pemimpin itu. Kali ini kita akan bicara tentang musyarakah. Apa itu musyarakah dan kenapa tema ini diangkat? Tema ini termasuk fatwa dalam satu muktamar yang diadakan di Kairo, tepatnya 28 Juli 2006. Tema ini diangkat dan saya pun memuat perkataan-perkataan termasuk ulama Saudi, karena di tataran masyarakat Indonesia justru ulama-ulama seperti perkataan Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, seolah-olah Syekhul Islam ini tidak berpolitik, seolah-olah, padahal banyak perkataan-perkataan mereka mengharuskan umat Islam ini masuk terutama dalam mengambil keputusan. Jadi ini hasil muktamar di antaranya. Musyarakah itu kalau bahasa bisnis atau bahasa ekonominya bersyarikat, musyarakah, berkongsi, atau bahasanya kita masuk dalam kancah itu, kita hadir di dalam itu namanya bermusyarakah, tidak dari luar, ya. Ini kalau menurut kitab ini disebutkan adalah keterlibatan umat Islam, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, al-qararat, ya, akhdhul qararat, yang terkait dengan apa? Masalihul ammah, maslahat umum. Perhatikan, maslahat umum. Keterlibatan, ya, kalau bahasa kitabnya, ya, keterlibatan al-jamaah, umat, ya, umat Islam yang diutus, yang ditunjuk
untuk hadir dalam mengambil keputusan, dan yang terkait dengan apa? Al-masalih al-ammah, maslahat umum, terutama di lembaga-lembaga yang formal ataupun informal, baik itu tingkat nasional maupun daerah, terutama aktivitas seperti apa? Pemilihan umum, koalisi, dan aktivitas politik yang lainnya. Ini jelas ya. Dan kenapa di Arab Saudi tidak ada gejolak? Dia kan kerajaan, tidak ada partai, dia kan anak cucu, anak raja, begitu berganti terus. Walaupun mereka ada namanya waliul ahdi, ibarat kitanya di sini tim syuronya. Kalau bahasa di sini MPR, DPR, MPR-nya. Kemudian dari tema ini yang harus dicatat pertama adalah adanya keterlibatan. Siapa? Kalau dia fikih siasah, maka orang-orang yang mengerti syariat. Ini kode etiknya. Karena jangan sampai nanti berlaku apa yang kita khawatirkan hadis Nabi itu, jangan sampai mempercepat kiamat. Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantaziris sa'ah. Kalau satu urusan dipegang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Ya. Masa ahli mesin yang dipegang misalkan restoran, ya, atau sebaliknya dia mengerti tentang mebel yang dipegang mesin, misalkan, kan runyam jadinya. Atau dia biasa bicara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kalau dalam ilmu IPS IPA gitu ya, dia nyebrang. Sekalipun itu bisa dipelajari, tapi nanti kena di syaratnya. Makanya memang harus sekolah dan belajar. Tanyalah ini yang ada di PNS, itu ada liniernya, ada jurusannya, sehingga ilmu-ilmu dasar dan sampai nanti modal dia untuk beraktivitas dan sampai kepada masalih al-ammah, maslahat-maslahat umum, bukan lagi bicara pribadi, kantong keluarga misalkan, bukan lagi bicara urusan RT RW, tapi ini sudah maslahat umum, dan di situ tidak lagi memandang satu pihak atau satu agama, tapi umum. Makanya Nabi itu yang mengasas piagam Madinah itu, kalau dibaca pasal-pasalnya sudah termaktub di situ seperti Yahudi, Nasrani, tapi supaya agama ini tidak diganggu. Di situ tujuannya. Kemudian kita pindah ke paragraf berikutnya. Tema ini, musyarakah siyasiyah ini, kenapa kita harus nimbrung? Kalau bahasanya ngumpul di situ, masuk di situ, karena ini bahagian dari syumuliyatud dakwah, komprehensif Islam, universal Islam. Jangan sampai nanti orang mendikte Islam ini cuma masjid. Jangan sampai nanti orang bilang Islam ini ya cuma baca Quran saja. Padahal ustadz ini hanya sel terkecil, yang jelas yang mengaturnya tetap Kemenak, yang jelas tetap
mengizinkan masjid ini beroperasi itu sebenarnya di bawah Kementerian Agama. Tapi karena kita punya dasar yang kuat, mereka tidak semena-mena. Bahkan di Mesir, kalau minoritas seperti Singapura, wajar mereka mengatur azan misalkan. Dan itu kita kemarin hampir kecolongan, ya. Mereka nih selalu ngetes. Jadi catatannya apa? Ternyata bermusyarakah, melibatkan diri untuk beraktivitas dalam dunia formal informal politik ini, itu bahagian dari apa? Kelengkapan dan kesempurnaan Islam. Sehingga tidak ada nanti togut orang-orang yang benci dengan Islam ini ada diselipkan atau ada semacam kekosongan. Dia bilang karena Islam ini tidak menyuruh kita berpolitik misalkan. Nah, itu dia bahayanya. Jadi sampaikan aja bahwa musyarakah sia-sia ini bagian dari syumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam. Banyak contohnya. Nabi Yusuf menjadi bendaharawan negara. Ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Bahkan kalau menurut ayat itu Nabi Yusuf malah mengajukan ij'alni fi'lul amr, kata perintah, jadikan aku wahai raja menjadi bendaharawan negara, karena aku ini paling bisa menjaga, hafiz, amanah, alim, dan pakar di situ, alim. Ya, makanya sebahagian ulama ketika saya baca fatwa-fatwa dibolehkan mengajukan diri, tapi terbebaslah dari riya ataupun sombong. Tidak. Kalau memang dia mumpuni dan ahli di situ, dia boleh mengajukan, saya bisa menjalankan amanah ini. Dan itu mengambil contoh kisah Nabi Yusuf. Ij'alni, dia datang ke raja dan mengatakan ij'alni ala khazainil ard, jadikan aku bendaharawan. Dan memang ternyata terbukti sukses. 7 tahun masa kemarau paceklik dan mimpi raja pun ditakwil, dan gandum itu tak dipisahkan dari tangkainya supaya tak busuk dan tahan lama, sehingga moneter 7 tahun di negeri itu selesai. Artinya umat yang ada di negeri itu bisa tidak terjadi kelaparan misalkan. Itu dahsyat itu. Dan saya menarik diminta menyampaikan fikih siasah ini. Kalau bahasa Pak Sarno kemarin kami bincang-bincang, mumpung masih ada harapan. Walaupun kalau bahasa dibilang terlambat, ya memang terlambat. Karena pemilik tambang, pembangkit ataupun pemilik sawit, ruko, tanah yang tambang emas, apa yang sumber-sumber alam itu, energi itu memang atas nama saja. Yang terbarulah yang menghina Nabi Holy Wings, ternyata di belakangnya. Artinya kita ini memang sudah bisa dikatakan bukan pesimis, tidak. Dibilang bukan hanya terlambat, tapi mereka menggunakan bukan hanya bicara cerdas pintarnya, tapi kelicikan-kelicikan itu tidak kita antisipasi jauh-jauh hari. Ya, tapi ya ini semangat kita harus ada, minimal semangat. Jangan sampai semangat pun tak ada. Gimana nanti nasib anak cucu kita? Jadi kenapa disebut syumuliyatud dakwah?
Perhatikan, manfaat yang kita inginkan ketika keterlibatan bagian dari umat Islam ini masuk di unsur-unsur negara itu, keberadaan seseorang umat Islam tadi, person tadi ada di situ, di lembaga-lembaga kenegaraan kalau dalam buku ini, itu mampu menyuarakan dakwah, mampu membela kepentingan dakwah Islam. Tapi jangan sampai begini, kepinginnya mewarnai, akhirnya terwarnai. Ya, hati-hati. Atau ada on mission tertentu, karena operasi intelijen untuk umat Islam ini ngeri-ngeri sedap. Saya tengok Pak Anies ini, dia tutup Holy Wings, yang diteror itu ACT. Padahal ACT itu kan lembaga umat. Nah, itu tukar gulingnya. Kalau menengok Facebook saya, keliling Riau ini saya sama ACT. Ya tapi yang namanya keuangan umat, kalau udah digembosi aja sedikit oleh buzzer-buzzer, tiap hari digelinding, akhirnya bisa kolaps, rusak. Padahal dia yang menyumbang terbanyak ke Palestina itu, bahkan punya pabrik roti di Palestina. Ya tapi tadi itu, kau serang ini, ku serang itu. Dan ternyata yang banyak mengambil program keumatan di Jakarta itu ACT. Dan MOU dengan Pak Anies. Ya tapi ya kita mudah-mudahan Allah yang menjaga itu. Ya, mudah-mudahan. Dan saya sudah dapat klarifikasinya. Menyuarakan dakwah, atau nenek, saya memberanikan diri menyampaikan ini bukan sekedar enak di masjid, tidak. Saya mau pesan ke atok nenek yang punya anak cucu ASN, polisi, TNI, sampaikan ini. Ibu izinkan kau jadi aparatur negara, ayah izinkan, tapi nih kupesankan kepadamu nak, bela Islam. Oh, itu dia. Makanya di sini apa disebut? Setidaknya meminimalisir keputusan-keputusan yang bertentangan dengan syariat dan memperbesar peluang diberlakukannya keputusan yang lebih memudahkan dakwah Islam untuk semakin kuat dan tersebar. Dahsyat ini. Setiap kalimatnya harus hadir itu, meminimalisir keputusan-keputusan yang merugikan, apalagi sampai menjelekkan, apalagi sampai menutup, sampai kalau bahasa yang nanti akan terjadi itu firasatnya, satu persatu organisasi umat Islam itu dibrandel. Tidak Pancasila, tidak ini, itu satu-satu udah nampak itu. Setidaknya ada orang yang pasang badan supaya keputusan-keputusan yang merugikan umat Islam, dakwah Islam tadi, itu setidaknya diminimalisir. Bahkan dengan adanya musyarakah sia-sia ini, itu bisa memberikan peluang besar
supaya tersebar dan kuatnya dakwah Islam itu. Mulia sekali. Tapi bukan begini. Tapi taruhannya nyawa. Enak kita mengkritik orang di dewan, jadi ininya. Kalau tak kuat pijakannya, ikut arus. Kalau bisa buat arus, hebat. Tapi jangan sampai ikut arus lenyap. Apanya yang lenyap? Kalau mengikut bahasanya nih, idealisme kita lenyap. Kena lakban lah mulut, bisu. Walaupun dia bisa berbicara tapi bisu. Itu yang terjadi. Syekh, kalau menurut tafsirnya Abdurrahman As-Sa'di, dalam tafsirnya Abdurrahman As-Sa'di ini punya tafsir. Dia menafsirkan apa dalam tafsirnya? Allah Subhanahu wa ta'ala membela orang-orang beriman dengan berbagai cara. Ada yang diketahui, ada yang tak diketahui. Terutama kisah Nabi Syuaib, ada kesamaan suku. Bahkan Nabi Muhammad ketika dikejar-kejar preman Taif, berlindung dan masuk ke kebun kurma. Kata anak pemilik kurma ini, kebun anggur ini, dipanggillah pelayannya, hamba saya bernama Adas, lalu memberikan buah ini ke Nabi. Apa yang menarik? Rasul ketika memakan buah itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Coba nanti baca kisahnya. Kata budak ini tadi, Adas ini, ucapan ini adalah ucapan Nabi kami dulu yang bernama Yunus ibnu Matta. Kata Nabi apa? Yunus itu Nabi, aku Nabi. Akhirnya Adas itu bersujud di kaki Nabi. Coba, dalam kesulitan pun Nabi berdakwah. Hanya ada kesamaan manzilah, dia Nabi, aku Nabi. Hormat dia. Masya Allah. Ikatan-ikatan yang dapat membantu membela Islam dan kaum muslimin seperti ini boleh diusahakan. Perhatikan, bahkan dalam keadaan tertentu menjadi wajib. Awalnya mubah, sunnah jadi wajib. Karena islah, ingat, kalau kalimatnya Al-Quran kisah Nabi Daud, wa ma uridu illal islah, tak ada yang aku inginkan kecuali apa? Memperbaiki. Kalau itulah menjadi tagline-nya pemerintah, presiden, menteri. Karena saya hafal ayat ini waktu saya jadi ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya dipilih, jadi bapak jangan nengok tampang saya. Karena kalau bahasa organisasi dari pesantren, di Mesir saya menjadi ketua Persatuan Pelajar Tapanuli dan sekitarnya, karena marga saya Lubis. Jadi hubungannya dengan kedutaan, kepolisian, bahkan saya mau ditangkap 3 kali. Ya, sampai di Mesir, di Malaysia saya S2, karena rusuh Mesir, saya pindah. Akhirnya saya jadi ketua Persatuan Pelajar Indonesia Universitas Kebangsaan Malaysia. Di 2008-2009 saya ditunjuk wakil ketua Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia.
pernah sampai ke sini 10 tahun megang Ikatan Dai Indonesia Pekanbaru. Jadi ketika bicara islah ini memang harus ada itu pada pemimpin. Jadi tak ada yang lain kecuali memperbaiki. Tapi kalau merusak itu udah beda kajinya. Saya dapat berita tadi di Facebook, kawan mengunggah, inilah akibat pakai aplikasi beli bensin, meledak bom bensin. Dia kan sinyal tuh, diunggah di Facebook, meledak, terbakar, karena kan pakai aplikasi. Jadi bukan islah dia, apa? Merusak. Kok nggak dipikir itu? Tapi udahlah, kalau ngasih contoh nanti ada yang sakit hati, nanti awak pula dipanggil. Makanya ada istilah hadis Nabi itu, yassiru wala tu'assiru, permudahlah jangan persulit. Permudah jangan persulit. Nggak perlu umat ini dibuat pencitraan, tapi yang perlu perbaikan. Kami hari ini bukan perlu aplikasi, perlu makan. Cabai 10.000 mantap, bawang 10.000, minyak makan 10.000. Nggak perlu pakai aplikasi. Pupuk itu murah kan, harga sawit naik kan. Makan kami, anak-anak kami sekolah, selesai. Aplikasi apa? Rupanya setelah aplikasi, begitu kita download, berapa masuk itu ke yang punya aplikasi? Dikali se-Indonesia, dikali misalkan 150 juta atau 100 jutanya, rupanya triliun. Itu dari aplikasi. Udah, kita fokus ke laptop. Islah ini harus sesuai dengan apa? Kemampuan dan kesanggupan. Apa maksudnya? Musyarakah sia-sia. Musyarakah sia-sia itu, kalau bahasa hadis dan Al-Qur'annya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Harus ada. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada. Kalau tak ada di lingkup siasah politik ini orang yang mencegah, orang yang memperbaiki keadaan ini, dosa kita. Kenapa? Kalau sempat ada undang-undang yang merugikan umat Islam karena kekosongan pejuang-pejuang dakwah itu di situ, dosa kita. Makanya pernah saya tantang, ada ulama yang mengharamkan politik, saya bilang munafik. Ayo kita debat. Buktinya sekarang dia apa? Begini-begini, harga cabai 120 Pak Ustadz. Dulu dibilang dia haram, politik itu haram. Sekarang harga minyak 45.000, gini-gini dia. Baru tahu dia. Jadi kata ulama, islah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar.
Semua usaha ini tafsir ya, Abdurrahman As-Sa'di. Ini saya tak mau mengarang, saya baca tafsir Abdurrahman As-Sa'di. Apa dia bilang? Ada yang lebih pedas lagi ya. Semua usaha itu adalah lebih baik daripada berdiam diri menyerahkan pengambilan keputusan ini kepada orang kafir. Coba, semua usaha ini, ketimbang kita diam 1000 bahasa, lalu mereka yang memberikan keputusan kepada umat Islam dan merugikan umat Islam, maka harus bersaing di situ. Memang jika semua urusan berada di tangan umat Islam, itu semestinya, tapi kenyataannya, kata beliau, namun jika tidak bisa, maka yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan untuk melindungi agama dan dunia. Mana yang mungkin bisa kita lakukan. Tapi untuk bilang diam, tidak boleh. Tidak boleh. Itu sama kita ikut memadamkan cahaya Allah. Awak Pak Ustadz di luar aja lah, penonton. Sementara mereka yang berwajah 2, 3 itu tidak ada malunya tuh. Dulu akrab sama Habib, rupanya setelah dia dekat, sekarang prank, inilah bajuku yang sesungguhnya. Dia tidak ada malu. Kita sudah benar agama, yakin kita sama agama ini, kita malu, kalahlah. Kalau saya mengutip bahasanya Erbakan sama Erdogan, kalau orang baik tak masuk dalam mengambil keputusan pemimpin ini, maka para bajinganlah yang akan mendudukinya. Orang-orang jahat. Ada begini, saya langkahi sedikit. Dalam siasah syar'iyah, Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menegaskan prinsip muwazanah antara maslahah dengan mudarat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walaupun kalimat sosok Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ya, saya tak mau menjelek-jelekkan. Banyak saya tengok ustadz-ustadz viral ini sudah berani menghina ini, menghina itu. Yang hebat ini, tidak usah. Ambil yang baiknya. Kalau tak setuju, sudah, tinggalkan. Jadi kita dalam berislam ini harus kompak. Jangan sampai kita terpecah. Apa kata beliau? Berkumpulnya kekuatan dan amanah sekaligus pada diri seseorang sangat jarang ditemukan. Oleh itu kata beliau, Sayyidina Umar pernah berdoa. Apa doanya? Allahumma ashku ilaika jaladal fajir wa ajzaz thiqah. Itu doa Sayyidina Umar. Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang kekuatan orang yang berdosa dan kelemahan orang yang terpercaya. Apa maksudnya? Apa maksud doa ini? Kenapa Sayyidina Umar mengadu kepada Allah jaladal fajir ajzaz thiqah? Imam Ahmad pernah ditanya, ini ujian ya, ujian nasional.
Silahkan jawab. Sebelum kita menyampaikan jawaban Imam Ahmad, saya menanya dulu ke pemirsa tentang doa ini. Dua calon pemimpin, dengar ya, ini ujian UN ini. Walaupun tahun ini tak ada ujian nasional, anak kita dapat A+ semuanya. Tentang dua calon pemimpin, bukan hanya pemimpin biasa, pemimpin perang. Yang satu kuat tapi pendosa, sedangkan yang lain soleh tapi lemah. Mana yang anda pilih? Soleh tapi lemah, kuat tapi pendosa. Kau si malakama. Pak Haji, mana Pak Haji? Yang mana kita pilih? Tapi kalau kata Syekhul Islam, kalau berkumpul dia kuat, soleh, tapi itu jarang ditemukan. Cobalah berapa banyak gubernur di Indonesia ini, berapa yang sekelas Jakarta, yang lain kau lah bungkam. Yang mana Pak? Kuat tapi pendosa, soleh tapi lemah. Soleh kita lihat jawabannya, karena ini bicara politik syar'i. Jangan nanti Bapak ketika ada pemimpin kita calonkan, kita pilih, habis itu dia khianat, itu tidak tanggung jawab kita lagi. Urusan dia besok di hari kiamat, kecuali sebelum mati dia minta maaf kepada pemilihnya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Orang yang pendosa, kekuatannya akan bermanfaat bagi umat Islam, sedangkan dosa-dosanya untuk diri dia sendiri. Sedangkan orang soleh yang lemah, kesolehannya untuk diri dia, kelemahannya untuk kaum muslimin. Mana jawabannya? Kuat walaupun dia pendosa. Datang ke Muko Holiwing tuh preman-preman yang mungkin tak sholat tapi pasang badan gini. Kenapa Nabi awak dihina? Padahal nak solat dia, tapi ketika Nabinya dihina, oh tak bisa. Mana? Awak yang soleh-soleh ni, kalian lah. Awak berzikir subhanallah. Mana ya Allah? Ampunkanlah dosa kami, lemah kami. Tak bisa. Habis kena sikat. Tetap memang kekuatan itu, dahsyatnya kekuatan, walaupun sisi ya dia maksiat dan lain sebagainya. Tapi kata Imam Ahmad, dosanya ditanggung dia, tapi kekuatannya bermanfaat untuk memenangkan umat Islam. Orang soleh masjid, zikir, masjid, zikir, terus apa manfaatnya untuk umat Islam? Tidak ada. Tidak ada. Ini dahsyat pertanyaan ini. Maka wajib ditempatkan untuk setiap jabatan adalah orang yang paling besar maslahatnya sesuai jabatan itu sendiri. Maka tadi kalau ada yang kuat berdosa, amanah tapi lemah, maka didahulukanlah yang lebih bermanfaat dan lebih sedikit mudaratnya untuk kemaslahatan umat. Dan ini, maaf ya, teori dan
permasalahan ini sangat rumit ketika diletakkan dalam dunia pemilihan umum. Bahkan banyak yang dilema, bahkan kesal, menyesal. Kenapa? Mereka itu pasang wajah, begitu dah mau pemilu memake up dia. Habis selesai udah duduk dia dibersihkannya make upnya. Ah, inilah aku yang sebenarnya, kata. Sulit memang. Tapi di situ nanti ada hikmah. Artinya umat Islam nanti banyak perbendaharaan ilmu dalam memilih pemimpin. Oh, dulu tahun begini, oh model begini mereka merayu umat Islam. Akhirnya habis. Oh, tahun begini ini pula caranya. Ah, habis. Besok bingung caranya apa lagi? 3 periode aja lah. Tidak ada cara lain. Habis rumus. Kalau bisa seumur hidup. Coba Pak Yendri, tidak ada rumus lagi. Yang begini rumusnya ketahuan, rumus ini ketahuan. Gimana rumusnya? Itu tambah periode. Ngeri kan? Kenapa? Untuk, kalau bahasa mereka politik itu, politik jahat itu, untuk merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Sementara siasah syariah itu untuk mengelola, untuk mengatur urusan umat. Kenapa? Karena kalau menurut pengantar politik Islam ini, nih, pemimpin atau penguasa itu adalah khalifah yang berkuasa terhadap umat sebagai pengganti Rasul. Oh, berat itu. Pengganti Rasul di muka bumi ini dalam menegakkan agama dan mengelola urusan dunia menggunakan ajaran agama. Kan jauh itu melencengnya. Ini politik itu merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun. Kan runyam. Sementara menurut pengantar politik Islam tidak. Kita ini kalau dapat kepemimpinan itu seolah-olah menggantikan Nabi untuk mengatur urusan dunia ini agar agama tegak. Karena tadi ingin merebut kekuasaan dan berkuasa, justru agama dimusuhi, rakyatnya jual beli, semualah di situ. Habis. Karena beda, persepsinya beda. Baik, ini kita baca, lanjutkan ya. Ada perkataan ulama begini, musyarakah siyasiyah ini, anna syari'ata ja'at, syariat ini datang apa? Litahsilil masalih wa takmiliha wa ta'tilil mafasid wa taqliliha. Syariat ini Allah datangkan untuk apa? Kalau menurut ulama, menghasilkan maslahat dan kesempurnaannya, menghilangkan kerusakan atau meminimalisirnya. Itulah kepingin kali saya kalau diundang di ruangan anggota dewan misalnya, kita sampaikan, karena syariat ini datang adalah litahsilil masalih, ya, untuk apa? Menghasilkan maslahat. Jadi begitu dia dapat kursi, dia duduk, memang maslahah ummah itu ada pundak, dan dia di situ untuk apa? Meminimalisir atau setidaknya
menghindari kerusakan-kerusakan. Ada sambungannya, wa annaha turajjah khairal khairini wa syarras syarraini wa tahsilil a'zamil maslahatain bitafwiti adnahuma wa tadfa'u a'zamal mafsadataini bi ihtimali adnahuma. Saya baca terjemahannya. Syariat lebih mengutamakan dan menguatkan kebaikan yang lebih besar di antara dua kebaikan jika harus memilih dua hal. Tapi yang utama itu mana yang paling besar kebaikannya, itu harus ada di kepala pemimpin, dan mendukung keburukan yang lebih ringan. Coba bayangkan nih, perhatikan, jangan nanti kita menyalahkan seseorang dalam memimpin ketika dia dihadapkan dua keburukan, bahkan disebut mendukung keburukan yang lebih ringan di antara dua keburukan jika harus memilih yang salah satunya. Kita dihadapkan dua masalah. Kalau ibarat film, kalau ayahnya berhadapan dengan penjahat melawan, selamat istri dan anaknya. Tapi kalau tak melawan, mati semuanya. Pilih mana? Udah lawan aja. Urusan menang kalah. Suaminya ngasih tembak ke istrinya, ambil ini, nanti bisa jadi ini berguna. Kenapa? Biasanya dalam dunia film, untuk mengalahkan anak mudanya, siapa yang disandra? Istri atau anak, iya kan? Iya. Mereka yang dapat jabatan itu bukan enak. Kau kalau kau bocorkan, anak kau mati, istri kau mati, pilih mana? Ujung-ujungnya dia pun mati. Ini jabatan politik, ini nyawa. Tapi saya ngasih contoh di sini khawatir saya tahan-tahan sebenarnya. Kenapa? Coba sampai disebut begini, wa syarras syarraini wa tahsili a'zam al maslahatain. Kadang harus memilih antara dua keburukan, tapi yang dipilih mana yang lebih ringan keburukan dampak itu. Itu yang sulit bagi pemimpin. Dan menghilangkan yang lebih besar mudaratnya dengan menanggung risiko yang lebih rendah dan ringan. Itulah kalau sudah jemplung masuk di dunia siasah, teori ini harus berlaku. Jadi mohon maaf ya, saya tak menggurui, saya memang sampaikan ini supaya ini termasuk mendewasakan masyarakat dalam dunia ilmu kenegaraan. Apalagi dunia Indonesia ini tiap 5 tahun pemilu. Apalagi bahasa di Indonesia ini demokrasi. Itu dia. Ada yang menarik. Ini penutup. Saya garis bawahi dia. Jadi dengan kekuasaan, misalkan Pak Anies lah, atau kekuasaan yang dipegang oleh orang Islam yang baik. Kadang kita mendewa-dewakan orang, tiba-tiba besok namanya tak baik, ustadz nih, gitu.
Sebenarnya tak begitu kita menilainya. Selagi ada kebaikan padanya, ya, ambil kebaikan itu, dukung dia, karena itu menjadi bahagian dari semangat bagi dia. Ya, kalau tak kita dukung, siapa lagi yang membela dia? Jadi di sini disebutkan, dengan kekuasaan itu dia dapat memuliakan orang-orang beriman di antara keluarganya, masyarakatnya. Jadi musyarakah, keterlibatan kita dalam dunia pemilu atau politik itu setidaknya untuk memuliakan orang-orang yang beriman. Masya Allah. Makanya siapa yang membela Ustadz Somad setiap kali dihina, siapa yang mungkin membela, ya, ulama-ulama itu setiap kali mereka dihina misalnya, itu setidaknya pembelaan itu memuliakan orang yang beriman. Baik itu kepala suku, mulai yang dari Kalimantan, mulai yang dari mungkin anggota dewan, mulai dari orang-orang yang hebat. Ternyata kekuasaan dan kepemimpinan itu di situ ada makna memuliakan orang-orang yang beriman. Makanya ini bagian dari kata Allah di surah At-Taghabun ayat 16, bertakwalah wattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kamu. Dan pertama sekali adalah memuliakan orang-orang yang beriman. Saya melihat Erdogan punya program tahfiz, lalu dihajikan anak-anak yang hafal Quran. Itu bagian dari memuliakan orang-orang beriman. Masya Allah, ya, Masya Allah. Baik, ini saja, walaupun memang ada sekitar 2 lembar lagi, insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.